Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Sujono, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur. Dengan fasilitator Ibu Tini Suryati dan pengajar praktik Ibu Nolia. Saya akan menjelaskan mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual, di mana sebelumnya kita harus mengetahui dulu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sehingga mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Serta pendidikan dilaksanakan guna menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Dan yang tidak kalah penting, bahwa pendidikan berpihak pada murid. Dalam filosofi KHD terdapat azas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Azas trikon ini dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang orbit pada matahari dalam garisnya masing-masing, di mana berevolusi dalam kecepatan yang berbeda-beda, namun tidak pernah berhenti untuk bergerak. Nah, Ibu Bapak hebat, dari filosofi Ki Hajar Dewantara ada beberapa tugas guru yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa pendidikan berpihak pada murid. Dan yang kedua, pendidikan menuntun sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan harus memahami tentang karakter murid. Dan yang terakhir adalah pendidik harus memahami tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan yang berpihak pada murid seperti apa sih? Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang memberikan kemerdekaan dalam belajar. Pendidikan yang bisa membangkitkan supaya murid dapat berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kadang-kadang atau seringkali kita melihat guru yang belum pembelajarannya berpihak pada murid, atau biasanya mereka menggunakan teacher center. Oleh karena itu, kita harus juga memahami implementasi pemahaman oleh pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang menuntun, satu, menuntun berpikir kritis. Kedua, menuntun murid untuk mandiri dalam belajar. Dan yang ketiga, menuntun murid untuk berkolaborasi dalam proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua, harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di antaranya adalah lingkungan sebagai sumber belajar. Kemudian belajar dengan berbagai sumber. Terakhir adalah belajar dengan berbantuan teknologi. Yang tiga yang tidak kalah penting adalah penanaman karakter dan budi pekerti. Di antaranya adalah mengajarkan murid untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran. Kedua adalah menanamkan sikap tanggung jawab kepada peserta didik. Yang tidak kalah penting adalah sikap religius. Di dalam pembelajaran karakter juga perlu kita kutip di dalam kutipan Insinyur Soekarno, yaitu kalau jadi Hindu janganlah jadi orang India. Kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Dengan demikian
Setelah kita memberi pemahaman tentang Ki Hajar Dewantara dan mengutip sedikit tentang pernyataan dari Insinyur Soekarno bahwa tugas guru salah satunya adalah memberikan penanaman nilai karakter yang baik terhadap budaya dan karakteristik bangsa. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.